Pemirsa, polisi saat ini tengah mengusut kasus kabel optik yang nyaris memakan korban di Bekasi, Jawa Barat. Pengusutan kasus ini dilakukan setelah korban melayangkan laporan ke Polres Metro Bekasi Kota. Polisi membenarkan korban melaporkan kejadian nyaris terjerat kabel optik. Kejadian itu berlangsung pada Senin 22 Januari lalu di daerah Bekasi Utara. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya adalah teman korban, juga warga sekitar. Hingga kini polisi masih menelusuri pemilik kabel optik tersebut. Ya memang dibenarkan ya adanya kejadian di daerah Bekasi Utara, tepatnya kejadian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang tepatnya pukul 21.00 WIB, di mana dua orang mahasiswa ya sedang berboncengan untuk melakukan kegiatan di kampusnya. Tiba-tiba pada saat melakukan perjalanan, lehernya terkena. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada korban jeratan kabel fiber optik di Bekasi, Jawa Barat, Histori Kalipower. Selamat sore, Mas Histori. Ya, selamat sore. Baik, Mas Histori, saya ingin dengar dari sudut pandang Anda, sebenarnya seperti apa kronologi Anda saat berkendara kemudian akhirnya terjerat kabel fiber optik ini? Kronologi itu saya dari rumah saya ingin pergi ke acara di Gedung Creative Center. Saya berangkat menggunakan kendaraan motor dengan mengendarai kecepatan itu dari 10 sampai 20. Di situ saya jalan itu dengan agak lambat. Di saat di perjalanan di TKP, sebelumnya emang sudah ada kabel, emang sudah panjang dan itu bergelantungan. Pada saat saya melewati, tiba-tiba ada angin yang kencang mengenai kabel tersebut. Akhirnya kabel tersebut mengarah ke saya dan akhirnya kabel itu melilit saya dan akhirnya juga saya terjatuh. Oke, jadi pada saat Anda akan melewati jalan itu, posisi kabelnya sudah dalam kondisi menjuntai? Betul, sedang mengayun. Mas Histori, apakah Anda sering melewati jalan itu? Apakah sebelumnya Anda juga pernah melihat kabel tersebut sudah menjuntai? Atau baru hari itu saja? Untuk jalan itu, jalanan setiap hari saya untuk menuju ke kampus ataupun untuk mau kalau pergi ke Sumarekon. Pada saat Kalau untuk kabel, silakan Mas. ya kalau untuk kabel di daerah situ emang sebelumnya sudah banyak yang berantakan. Cuman kalau untuk kasus seperti ini baru saya yang terkena. Baik, memang sudah berantakan, namun mungkin sebelumnya tidak atau belum putus sehingga tidak menjuntai begitu ya. Pada saat itu korbannya apakah hanya Anda seorang diri atau ada korban lain? Yang saya ketahui itu hanya saya sendiri. Baik, peristiwanya Saya ini karena warga langsung memutusin kabelnya. Oke, peristiwa ini terjadi pada hari Senin. Apakah saat ini sudah ada pihak pemilik perusahaan, pemilik kabel tersebut yang sudah menghubungi Anda? Belum sama sekali, Mbak. Baik, informasi yang kami terima juga Anda sudah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Benarkah laporan Anda sempat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Ya, betul. Untuk laporan pertama dari saya tidak diterima dari pihak kepolisian. Apa alasannya? Dikarenakan bahwa ingin membuat laporan itu kita harus tahu siapa yang ingin kita lapor, dan saya disuruh mencari tahu pemilik kabel tersebut milik siapa, dan saya disuruh untuk ke PUPR untuk mengidentifikasi sendiri dari pihak kepolisian. Artinya kalau saat ini sudah ditindaklanjuti, Anda dan pihak kepolisian sudah mengetahui siapa pemilik kabel tersebut?
Untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi yang pasti dari pihak kepolisian, dari pemilik kabel tersebut. Lalu apa yang membuat pihak kepolisian akhirnya menerima laporan Anda meskipun belum diketahui siapa pemilik kabel tersebut? Alasannya menerima karena saya punya rekan-rekan teman-teman saya meminta pertolongan kepada teman-teman saya untuk membantu membuat laporan supaya laporan saya diterima, seperti itu. Oke, Mas Histori, saya juga perlu tanyakan kondisi Anda saat ini seperti apa? Apakah masih ada dampak dari peristiwa tersebut yang Anda alami sampai hari ini? Untuk dampak sih masih agak nyeri ya di bagian lukanya, karena luka ini di leher saya masih belum bisa disentuh karena masih sakit juga. Sudah sempat ke fasilitas Dan medis, ke sebelumnya dokter atau rumah sakit? Untuk pertolongan pertama saya langsung menuju ke klinik. Lalu kondisi saat ini bagaimana, Mas Histori? Silakan dilanjutkan. Tadi Anda sedang menjelaskan. Untuk kondisi saya masih sakit di bagian leher yang bekas luka saya, dan juga untuk hadap ke kanan masih ngilu juga, nyeri-nyeri. Dan kalau untuk bekas lukanya itu ini seperti apa ya namanya, agak sesak juga sebelumnya, cuman sekarang sesaknya agak mendingan. Seperti ini lukanya. Baik, bekas lukanya masih sangat terlihat di bagian leher Anda sepertinya. Tidak ada merasakan gangguan untuk berbicara atau gangguan pernapasan, Mas Histori, akibat luka ini? Sebelumnya ada, pas di hari pertama itu kejadian. Cuman setelah beberapa hari kemudian berobat mungkin udah agak mendingan. Untuk berbicara itu agak susah. Baik, Mas Histori, semoga lekas pulih dan kita harapkan kasus ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Baik, dan selanjutnya kita ingin mengetahui seperti apa proses penanganan lebih lanjut dari kasus ini oleh pihak kepolisian. Kami sudah terhubung dengan kuasa hukum korban, Kristianto Manurung. Selamat sore, Pak Kristianto. Ya, selamat sore, Pak. Baik, silakan Pak. Apa saat ini tindak lanjut dari pihak kepolisian yang sudah dilakukan terkait dengan kasus ini? Ya, jadi kalau kronologisnya tadi dijelaskan oleh klien saya, jadi pada tanggal 22 Januari itu klien saya mengalami kecelakaan tunggal yang disebabkan karena adanya kabel optik yang memang bergelantungan tidak teratur ya, hingga akhirnya tertiup angin dan melilit leher klien saya. Kemudian, Pak Kris, tadi Mas Histori menjelaskan laporan awalnya ditolak karena tidak mengetahui siapa pemilik kabel tersebut. Apakah saat ini pihak korban sudah menelusuri atau sudah mengetahui siapa sebenarnya pemilik kabel tersebut? Ya, jadi memang pertama laporan yang dilaporkan oleh klien kami itu ditolak. Kemudian klien kami akhirnya datang ke kami untuk minta tolong untuk mendampingi terkait permasalahan ini, dan sampai di hari yang sama itu malam hari kita ke sana. Memang dari pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih landai ya atau berbelit untuk menerima laporan kami gitu. Dan memang alasan pertama mereka itu adalah laporan ini tidak bisa diproses kalau tidak tahu siapa pelapornya gitu. Nah, ketika kami dampingi ya kami menegaskan untuk bagaimana kita tahu, yaitu dilakukan olah TKP gitu. Baru setelah kita katakan itu barulah dari pihak kepolisian itu mau melakukan olah TKP. Kalau untuk terlapornya, untuk informasi yang kami dapat saat ini itu disinyalir kabel tersebut milik perusahaan Telkomsel. Milik perusahaan Telkom ya? Telkom ya. Baik, dan disebutkan pihak kepolisian tadi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa sepengetahuan Anda? Korban sudah diperiksa belum, Pak? Ya, jadi untuk saksinya yang pertama masyarakat
yang menyaksikan atau warga sekitar. Yang kedua memang untuk kecelakaan ini, setelah kecelakaan si klien kami itu dijemput oleh temannya gitu. Jadi memang karena posisinya waktu itu pagi dia berangkat, memang banyak rata-rata itu yang menyaksikan itu pengendara bermotor gitu. Nah, untuk warga setempat ada satu orang saksi yang memang menyaksikan kejadian tersebut. Dari pihak Telkom, apakah sudah ada yang dimintai keterangan? Kalau untuk saat ini kita belum mengetahui ya, karena ini dari kepolisian masih belum menghubungi kami dan mengatakan prosesnya masih di tahap lidik. Tapi kalau untuk komunikasi dari pihak Telkom itu belum ada sama sekali ke kita. Apakah sudah ada juga upaya komunikasi dari perusahaan pemilik kabel kepada Anda ataupun klien Anda? Belum. Sejauh ini perawatan medis yang harus dijalani oleh klien Anda seperti apa, Pak Kris? Jadi memang klien kami mengalami luka yang cukup mengganggu aktivitasnya sehari-hari ya. Ditambah klien kami masih berstatus mahasiswa aktif, dan untuk penanganannya klien kami sudah kita larikan ke klinik. Ya kemungkinan kedepannya juga kita akan melakukan check up lebih lanjut, karena bicara tentang kesandung kabel ini kan ya banyak kejadian yang sudah terjadi ya, dan memang harus benar-benar di check up secara signifikan gitu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Baik, Pak Kris, terakhir apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Anda dan klien Anda? Apakah masih menunggu tindak lanjut dari pihak polisian atau seperti apa? Ya tentunya kami masih menunggu tindak lanjut dari kepolisian, karena ini kan masih proses lidik ya, dan kita mengharapkan juga dari pihak kepolisian mau bekerja sama dengan kita secara netral gitu, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan tentunya kami selaku kuasa hukum akan menindaklanjuti perkara ini hingga kelar dan klien kami hingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, kita sama-sama kawal tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Pak Kristianto Manurung sudah bergabung di Berita Satu Sore. Sebelumnya, pemirsa, seorang pemotor kembali terjerat kabel optik yang menjuntai di jalan. Peristiwa terbaru ini dialami seorang mahasiswa di Bekasi Utara. Leher seorang mahasiswa di Bekasi nyaris putus akibat terjerat kabel fiber optik yang terjuntai di jalan. Insiden itu dialami pemuda 19 tahun Historically Power saat melintas di Jalan Candrabaga, Kelurahan Kali Abang Tengah, Kota Bekasi pada Senin pagi. Saat itu korban sudah melihat kabel optik yang terjuntai di depannya. Korban pun melambatkan laju motornya, namun tiba-tiba angin bertiup kencang dan menyebabkan kabel tersangkut ke leher korban. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut kabel menjuntai dari satu tiang ke tiang lainnya. Kabel itu kemudian putus dan mengenai leher korban. Putus mas, kabel itu kan tadinya dari yang ini ke yang ini gitu. Iya pak. Nggak tahu udah kena mobil, kena apa ya, putus. Akhirnya menjuntai. Nah, posisinya kayak gitu tuh, kan panjang mas, mobil panjang. Lewat, kena angin. Akibat peristiwa itu, korban terjatuh dari motornya dan mengalami sejumlah luka hingga sempat sesak napas. Luka sayatan akibat terjerat kabel pun masih terlihat jelas di bagian leher korban. Kasus ini sudah dilaporkan oleh korban ke Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan BTV.